kerjakan dengan tulus. Kisah Para Rasul 28 ayat 17 hingga 29. Tapi mari kita akan fokus pada beberapa bagian yang saya akan bacakan. Kita lihat di ayat 17 firman Tuhan begini. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma." Lalu kemudian kita lihat di ayat 23 dan 24 firman Tuhan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara, pernahkah bertemu orang yang sudah diberi penjelasan berkali-kali, tapi tetap tidak mau mengerti? Atau bahkan semakin dijelaskan, semakin menolak. Di dunia ini ada 2 tipe orang yang paling sulit untuk diberi nasihat. Yang pertama, orang yang sedang jatuh cinta, dan yang kedua adalah seorang pembenci. Mereka hidup dalam dunia pikiran mereka sendiri. Tapi tahukah kita, ini adalah realitas yang juga pernah dihadapi oleh seorang rasul, yaitu Rasul Paulus yang sudah kita baca. Dalam kisah yang sudah kita baca tadi, kita melihat Paulus menghadapi orang-orang yang seharusnya menjadi saudara seiman, yaitu orang Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang sejak awal sudah menolak pengajaran tentang Yesus. Mereka pernah menangkap Paulus, menuduhnya yang palsu, bahkan merencanakan pembunuhan atas Paulus. Tapi apa yang dilakukan Rasul Paulus? Paulus tidak membalas dengan dendam. Ia tidak memilih diam karena kecewa. Ia tetap datang kepada mereka, memberi kesempatan dan berbicara dengan tulus tentang kerajaan Allah dan Yesus. Kita sudah baca di ayat 23 tadi. Ia tidak memaksakan kehendak, tidak mengandalkan emosinya, tetapi menyampaikan kebenaran dengan hati yang tulus. Bapak, Ibu, dan Saudara, dan di tengah semua itu kita bisa melihat bayangan Kristus yang mulia. Paulus tidak memusatkan dirinya, tetapi siapa yang dia tonjolkan, yaitu Yesus. Ia tidak berbicara dari ego atau ambisi pribadinya, tetapi dari kerinduan hati yang terdalam agar semua orang mengenal Yesus sebagai Mesias. Seperti Yesus yang rela datang kepada manusia yang menolaknya, Paulus juga meniru sikap yang Yesus lakukan. Ia menunjukkan kasih yang tidak bergantung kepada respons. Ia bekerja bukan untuk hasil seperti apa, tetapi karena ia tahu ia dipanggil untuk apa? Mengerjakan tugas yang tulus, sama seperti yang telah Yesus Kristus teladankan. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagi kita yang sering berinteraksi di rumah, dalam anggota keluarga, atau di sekolah, atau di tempat pekerjaan kantor, atau bahkan di gereja, ada pelajaran penting yang perlu kita lakukan. Tidak semua orang akan menerima apa yang kita sampaikan. Termasuk saya sedang berbicara saat ini. Tidak semua hubungan juga akan berjalan mulus seperti yang kita harapkan. Tapi anggota tubuh Kristus yang telah menerima kasih yang tulus dari Dia, sikap kita harus tetap tulus seperti yang telah diteladankan Yesus bagi kita. Ketika kita bicara, mari kita lakukan dengan hati yang tulus, tanpa pamrih, tanpa niat menyakiti. Ketika kita melayani,
Mari kita lakukan bukan karena ingin dipuji, tapi karena kita melayani seperti Kristus telah melayani kita terlebih dahulu. Dan ketika kita dihadapkan pada orang yang sulit dimengerti, tetaplah kita menunjukkan kasih yang tulus. Karena itulah yang Yesus berikan kepada kita. Respons orang lain bukan tanggung jawab kita Bapak dan Ibu. Tapi kerjakanlah dengan tulus. Itulah yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Karena di balik segala kerja keras dan pemberitaan kita, hanya kasih dan kebenaran Kristuslah yang menjadi dasar. Oleh karena itu, marilah terus giat kerjakanlah pekerjaan pelayanan dengan tulus sebagai kesaksian hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Bukan hanya dalam berbicara, tapi dalam melayani, mengasihi, dan bersaksi. Karena itulah panggilan kita, yaitu mengikuti jejak Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Shalom.